dipersembahkan oleh Kabar Penum Divisi Humas Mabes Polri, Pak Asep, ini awal mula dari aksi-aksi penimbunan ini terbongkar. Seperti apa, Pak? Setelah pemerintah mengumumkan resmi ada dugaan terhadap 2 warga negara yang terjangkit virus corona. Lalu kemudian masyarakat menyikapinya dengan sangat tinggi responnya. Panic buying. Yang terjadi keesokan harinya adalah mereka menyerbu tempat-tempat perdagangan sembako dan khususnya masker yang dibutuhkan. Nah setelah itu beberapa saat kita melihat begini, kalau kita bicara dari sisi teori ekonomi, ada permintaan dan penawaran, kita melihat kemudian di pasar terjadi kelangkaan. Karena panic buying. Karena panic buying tadi kepada masker dan juga sembako. Dari situ kita melakukan penyelidikan. Kita juga meneliti mengapa kemudian pada peristiwa ini ketika dibutuhkan lalu ada peningkatan. Harga yang luar biasa, sampai 11 kali lipat bahkan. Artinya Anda polisi mencium ada penimbunan di sini. Betul sekali. Kemudian flow marketnya juga tidak jalan. Artinya para distributor atau produsen ini setelah tahu ada kelangkaan, dia tidak langsung memberikan suplai itu kepada pasar. Ini menjadi sebuah gejala ekonomi kita lihat di pasar ini mencurigakan. Di situ kita melakukan pendalaman lebih lanjut. Baik. Apa yang Mbak ingin sampaikan terkait dengan masyarakat atau sejumlah oknum yang melakukan aksi-aksi penimbunan ini di saat kita tahu sebagian masyarakat yang lain sedang kesusahan nih cari komoditas ini? Artinya memang reaksi masyarakat tentu saja bukan hal yang baru ketika banyak masyarakat yang melihat sebuah kesempatan untuk bisa mendapatkan keuntungan dan itu di berbagai situasi. Kalau sekiranya mereka melihat bahwa peluang-peluang hal tersebut ada, tentu saja ini akan dilakukan oleh siapapun, tidak mengenal latar belakang pendidikan, tidak mengenal latar belakang suku, agama maupun ras. Artinya mereka sebenarnya tidak sadar bahwa ini ada hukumannya loh dan polisi, pemerintah serius loh untuk crackdown ini gitu. Nah, itu tadi ketika seseorang atau sekelompok masyarakat tidak memiliki referensi bahwa itu adalah hal yang salah dan kemudian mereka tidak pernah melihat bahwa memang ada penghukuman terhadap hal tersebut, sehingga hal ini membuat mereka merasa yakin bahwa hal tersebut adalah hal yang tanda kutip normal dilakukan, mengingat memang kebutuhannya ada. Saya yakin kalau tidak semuanya kemudian benar-benar memiliki motivasi jahat untuk sekedar kepentingan pribadi. Mereka hanya ingin melihat bahwa memang ada kebutuhan, kenapa tidak? Toh mereka melihat selama ini kan pengumuman tentang bahwa Indonesia terkena ada suspek corona itu juga baru beberapa hari ini, sehingga menurut hemat saya ini satu hal yang biasa ketika apalagi dia memang punya latar belakang bisnis misalnya untuk membantu yang memang ditambah ada bonus pendapatan yang lebih di saat-saat sulit seperti ini. Kalau tadi dari perspektif orang yang melakukan penimbunan, Mbak Devi, kemudian sekarang orang yang melakukan panic buying, beli masker, beli antiseptik, kemudian beli beras dan mie instan. Menurut Anda apa alasan dibalik pikiran seseorang kenapa mereka melakukan panic buying? Ini sebuah reaksi yang sangat human, artinya ini adalah basic insting setiap manusia untuk bertahan hidup. Ketika menghadapi sebuah masalah atau ketidakpastian yang muncul adalah ketakutan. Ketakutan hanya akan 2 diresponnya, fight atau flight, kabur atau bertahan. Nah, salah satu ekspresi bertahan adalah panic buying, yang artinya itu hampir orang di seluruh dunia juga melakukan hal yang sama. Artinya dalam jangka waktu awal ini reaksi yang umum. Tapi ketika ini terus-menerus dilakukan, di sini persoalannya. Artinya apa? Ada otoritas yang mungkin tidak, artinya belum siap untuk bisa menginformasikan pada masyarakat sebuah informasi yang utuh, sehingga kemudian masyarakat akhirnya memilih untuk menahan diri melakukan panic buying tadi. Pak Asep, ketika orang menimbun, dia akan kena pasal berlapis. Apa saja itu, Pak? Ya, kita akan melihatnya pada 2 bagian ya. Pertama dari sisi produksi. Ketika memproduksi alat kesehatan berupa masker ini, dia bisa saja tidak menggunakan atau mendapatkan izin dan tetap memproduksi. Itu sudah perbuatan melawan hukum. Yang kedua, dia kemudian tidak melengkapi standar yang sudah ditentukan terkait dengan produksinya. Itu dalam produksi ya. Kemudian yang kedua, dalam hal pemasaran ini bisa juga terjadi aksi penimbunan. Dan yang keempat, kita bisa identifikasi sebagai sebuah perbuatan melawan hukum adalah menaikkan harga tadi yang sangat luar biasa. Artinya bisa kena undang-undang perdagangan, perlindungan konsumen. Jadi kita bisa kenakan dengan konstruksi hukumnya, perbuatan melawan hukum ini bisa dalam sebuah lingkup penegakan undang-undang perdagangan, undang-undang kesehatan, dan juga undang-undang perlindungan konsumen. Mbak Devi, dari kalangan mana sebenarnya
yang paling banyak melakukan panic buying? Yang perlu kita sadari bahwa latar belakang panic buying itu karena ada infodemic, artinya ada hoax yang membuat orang kemudian menjadi sangat khawatir. Semakin sedikit informasi yang diperoleh itu membuat orang-orang akan semakin takut, dan itu biasanya adalah orang-orang yang kalangan yang lebih senior memang. Kelompok-kelompok rebahan khususnya gitu kan, generasi rebahan. Yang lebih tua Ya, kalau itu yang senior, kalau yang rebahan mungkin satu mereka juga punya informasi yang lebih banyak, dan tadi karena memang secara natural mereka memang agak lebih enggan untuk bergerak, itu membuat mereka juga relatif lebih enggan sebenarnya untuk melakukan panic buying. Ini masalah yang dimaksud rebahan ini milenial berarti. Berarti yang antri-antri itu kebanyakan menurut Anda? Yang lebih senior. Lebih senior. Walaupun memang harusnya harus ada riset serius juga tentang ini. Dipersembahkan oleh